Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kelompok kami, di mana pada pemaparan kali ini kami akan membahas satu buah kasus. Kami juga akan membahas asesmen apa yang tepat untuk dilakukan pada kasus seperti itu dan jenis asesmen yang seperti apa yang bisa kami lakukan menurut pendapat kami. Tapi sebelum kita mulai, biar semangat nih, kita ice breaking dulu yuk. Oke? Biar teman-teman semua semangat dan kami pun semangat. Oke? Yuk, come on. Ikutin ya. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kanan menjadi palu, dog dog dog, dog dog dog. Lima jari yang kiri jadi gergaji, rek-rek-rek, rek-rek-rek, dog dog dog, rek-rek-rek, dog dog dog, rek-rek-rek. Oke, good job teman-teman semua. Udah semangat, udah senam otak sedikit. Yuk kita lanjut ke pemaparan kita. Oke, tadi setelah kita ada ice breaking, senam otak sedikit, kita udah siap untuk memaparkan dan semoga teman-teman semua juga siap untuk mendengarkan pemaparan kami. Nah, ada satu kasus nih, saya mau kasih tahu dulu sama teman-teman bahwa ada satu kasus di mana saat ini adalah tahun ajaran baru. Kita mengandaikan diri kita sebagai guru kelas 4 SD, wali kelas 4 SD gitu. Ada satu orang anak, namanya Diana. Nah, anak tersebut usianya 10 tahun. Wali kelas 3-nya yang sudah kemarin menjadi wali kelas dia waktu kelas 3 mengeluhkan tentang Diana ini kepada Anda sebagai wali kelas yang baru di kelas 4. Mengeluhkan tentang dinamika bersekolah Diana yang buruk dan Diana juga kurang baik dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan rumah selama masa PJJ kemarin. Nah, bahkan pihak wali kelas khawatir dengan Diana dengan tuntutan pelajaran yang semakin tinggi, semakin kelasnya meningkat, semakin tinggi pula tuntutan belajarnya, khususnya di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS. Karena di pelajaran tersebut akan menggunakan banyak keterampilan membaca. Jadi Diana ini sering sekali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, bahkan hasil ulangannya pun buruk. Tetapi ketika pelajaran tersebut ataupun ulangan tersebut diulangi oleh wali kelasnya secara lisan, Diana dapat menjawab dengan baik. Nah, begitu kasusnya. Setelah mendengar kasus tersebut, maka kami akan mencoba menjelaskan asesmen apa yang tepat diberikan pada Diana ini dan jenis asesmen yang bagaimana. Kemudian kesimpulannya bagaimana. Nah, baiklah, untuk pemaparan lebih lanjut mengenai kasus Diana ini akan dibantu oleh rekan-rekan saya yang akan menjelaskan tentang asesmen dan jenis-jenis asesmen apa yang bisa diterapkan pada Diana ini. Untuk itu langsung saja kita simak. Kepada teman-teman saya persilakan. Dalam kasus Diana, tujuan dari asesmennya adalah finding out atau mencari, menemukan, mendeteksi kekurangan, kesalahan, kelemahan dari Diana dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya.
Dari dinamika tersebut, menurut analisis kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa Diana memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu Diana memiliki rentang perhatian yang rendah. Yang kedua, daya fokus Diana termasuk rendah. Yang ketiga, Diana termasuk anak yang mempunyai tingkat kognitif yang rendah. Dan yang terakhir, Diana merupakan anak yang memiliki gaya belajar auditory hearing. Anak dengan gaya belajar tipe ini mempunyai kekuatan pada indera pendengarannya. Ia sangat peka terhadap nada, ritme, dan irama. Ia biasanya belajar dengan cara melafalkan materi pembelajarannya seperti berbisik kepada dirinya sendiri saat membaca serta menghafal suatu materi dengan bergumam. Anak dengan gaya belajar ini sangat senang bercerita dan mendengarkan pembicaraan orang lain. Selanjutnya, cara melakukan asesmen terhadap Diana adalah dengan sebagai berikut. Yang pertama, guru bisa menentukan kebutuhan anak dan menentukan tujuan asesmen yang akan digunakan. Yang kedua, guru bisa mengumpulkan data, baik data kualitatif maupun data kuantitatif dengan metode yang tepat. Yang ketiga, memproses informasi yang bermanfaat untuk melakukan penilaian, serta guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui kondisi Diana tersebut. Dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, guru bisa menyesuaikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Diana. Bisa melalui media, baik visual, audio, maupun audiovisual, sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru. Dari permasalahan Diana, kita dapat menerapkan asesmen ini kepada Diana. Karena karena permasalahan Diana merupakan anak yang mungkin cerdas, dapat dikatakan cerdas, namun pada saat pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran di kelas, Diana tidak mengumpulkan tugas, bahkan mendapatkan hasil dari proses belajar yang di bawah rata-rata. Nah, yang pertama kita dapat melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui apakah ada permasalahan dari keluarganya si Diana atau dari sosial emosionalnya Diana, kemudian apakah dari gaya belajarnya atau dari pergaulan si Diana ini. Nah, kedua ada asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana perkembangan kognitifnya. Kita juga dapat melakukan dua asesmen ini kepada Diana, karena yang kedua hasil belajar Diana ini di bawah rata-rata. Namun ketika dilakukan dilakukan remedial, mengulang lagi kembali materi, Diana dapat melakukannya dengan baik dan dapat mengikuti dan dapat mencapai yang kemampuannya yang di bawah rata-rata tadi. Baiklah, asesmen ini akan terbagi menjadi asesmen yang di awal pembelajaran, kemudian asesmen di dalam proses pembelajaran itu sendiri, lalu asesmen sumatif, yang dimana asesmen sumatif ini di akhir pembelajaran. Nah, pada kasus Diana ini tadi, guru akan membuat catatan anekdot yang itu akan menggambarkan situasi yang jelas, kemudian akan membuat rencana tindak lanjut dari proses analisis belajar Diana tadi. Lalu kemudian guru akan melaksanakan pendekatan dengan cara auditory hearing, di mana pendekatan ini lebih kepada menggunakan pendengaran, karena Diana juga dilihat akan mudah memahami suatu soal atau penjelasan itu melalui pendengaran. Lalu guru akan memberikan strategi, di mana strategi ini untuk meningkatkan rentang fokus dan rentang perhatian Diana, yaitu dengan menggunakan audiovisual. Audiovisual ini ya bisa berupa audio visual yang kita putarkan sebagai video pembelajaran, yang dimana itu akan menstimulasi indera pendengaran dan visual dari Diana tadi, sehingga lambat laun proses hasil belajar Diana insya Allah akan ada peningkatan dengan adanya
konsisten dan kontinuitas dari proses yang dilakukan. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah pemaparan dari rekan-rekan saya, Vicky, Sela, Monik, dan Pepi. Di sini saya akan menyimpulkan pemaparan dari mereka, di mana Diana memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama, Diana memiliki rentang perhatian yang rendah. Yang kedua, daya fokus Diana termasuk rendah. Yang ketiga, Diana termasuk anak yang mempunyai tingkat kognitif yang rendah juga. Yang keempat, Diana merupakan anak yang memiliki gaya belajar auditory hearing. Untuk apa yang disimpulkan dari Diana tersebut, guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui kondisi Diana tersebut. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa menyesuaikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Diana. Bisa melalui media baik visual, audio, maupun audio-visual, sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai dengan kebutuhan Diana. Selain itu, guru juga dapat membuat catatan anekdot untuk Diana yang berisikan tanggal, situasi, kejadian, dan RTL secara rutin untuk melihat sejauh mana perkembangan Diana. Kemudian guru juga melakukan pendekatan secara personal berdasarkan gaya belajar Diana yang auditory hearing. Kemudian merencanakan strategi pembelajaran yang bersifat auditori dan merencanakan juga media pembelajaran visual untuk meningkatkan rentang perhatian Diana dan meningkatkan tingkat fokus Diana. Nah, baik teman-teman, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Mungkin di sini ada teman-teman yang tidak sependapat dengan kami, but it's okay karena kita di sini berdiskusi. Jadi kami ucapkan terima kasih telah memperhatikan pemaparan kami, dan kami tunggu saran dan masukan, kritik juga untuk kelompok kami tentang menanggapi kasus Diana ini. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.